Halo, di sini kita bakal ngupas tuntas cara yang super simple buat ngatur uang, terutama buat kamu yang masih pemula. Sering banget loh masalahnya itu bukan karena gaji kita kecil, tapi karena kita nggak punya sistem yang jelas buat ngelolanya. Pernah ngerasa gini nggak sih? Nggak peduli gajinya berapa, kayaknya kok duit cepet banget abisnya, dan selalu aja pas-pasan di akhir bulan. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Stres tiap akhir bulan, susah banget mau nabung, malah seringnya beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Ujung-ujungnya penghasilan rasanya kayak lenyap gitu aja, nggak tahu kemana. Nah, ini semua tuh gejala umum yang dialami banyak orang. Nah, ini dia nih intinya. Masalahnya seringkali bukan di jumlah gaji kamu, tapi karena nggak adanya sistem buat ngaturnya. Tanpa aturan main yang jelas, uang sebanyak apapun pasti bakal cepat amblas. Tapi kabar baiknya, kamu nggak perlu metode yang ribet atau aplikasi yang canggih buat mulai kok. Ada satu formula yang sederhana banget dan bisa diterapin sama siapa aja, di mana aja. Dan inilah dia solusinya. Aturan 50/30/20. Gampangnya, metode ini ngebagi semua pemasukan bersih kamu ke 3 pos simple. Kebutuhan, keinginan, dan buat masa depan kamu. Jadi, apa sih aturan 50/30/20 itu? Intinya, ini adalah metode budgeting yang simple dan fleksibel banget, yang ngebagi penghasilan setelah pajak kamu jadi 3 kategori pengeluaran. Kuncinya itu ada di kata simple dan fleksibel, makanya cocok banget buat pemula. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu setiap kategori ini, kebutuhan, keinginan, dan masa depan, biar kita semua makin paham cara kerjanya. Sebelum kita ngomongin angkanya, penting banget nih buat kita paham bedanya dua hal ini. Kebutuhan itu hal-hal yang wajib ada biar kita bisa hidup. Sementara keinginan itu lebih hal-hal yang bikin hidup kita jadi lebih seru dan menyenangkan. Yuk, kita mulai dari porsi yang paling gede di anggaran kamu. Setengah dari penghasilan kamu, alias 50%, itu kita alokasikan buat kebutuhan. Kategori ini tuh isinya pengeluaran yang penting banget, kayak sewa atau cicilan rumah, belanja bulanan, ongkos transportasi, bayar tagihan listrik, air, internet, sama asuransi. Nah, gimana kalau pengeluaran kebutuhan kamu sekarang lebih dari 50%? Tenang, jangan panik dulu. Wajar kok. Yang penting kamu mulai sadar dan pelan-pelan cari cara buat nurunin angkanya. Lanjut ya, ke bagian yang seringkali bikin ngatur uang jadi terasa lebih asyik. 30% dari penghasilan kamu itu jatahnya buat keinginan. Nah, ini dia dana buat gaya hidup kamu. Buat makan-makan di luar, ngejalanin hobi, belanja baju baru, nonton, atau sekedar beli kopi kekinian favorit kamu. Poin yang penting banget di sini, punya keinginan itu nggak salah loh. Sistem ini justru ngasih kamu izin buat nikmatin hidup tanpa perlu ngerasa bersalah, asalkan tetap sesuai porsinya. Dan sekarang kita sampai di kategori terakhir, porsinya mungkin paling kecil, tapi justru ini kunci buat membangun kebebasan finansial kamu di masa depan, 20% dari penghasilanmu. Porsi 20% ini kita pakai buat nabung, siapin dana darurat, investasi, lunasin utang, dan ngejar tujuan jangka panjang lainnya. Kalau sekarang kamu ngerasa belum bisa nyisihin sampai 20%, nggak apa-apa banget, mulai aja dari 5% atau 10%. Karena serius deh, dalam hal ini konsisten itu jauh lebih penting daripada jumlahnya. Tentu aja, punya rencana doang kan nggak cukup. Kita butuh strategi biar bisa konsisten ngejalaninnya. Yuk kita lihat beberapa tips kunci biar rencana ini benar-benar jalan. Kuncinya ada 3. Pertama, bayar diri sendiri dulu. Maksudnya, begitu gajian, langsung pindahin porsi 20% buat masa depan. Prioritaskan tabungan, jangan nunggu sisa, karena biasanya sih nggak akan ada sisanya. Kedua, catat pengeluaran. Bukan buat ngejudge diri sendiri, tapi biar kamu sadar aja duitnya lari kemana. Ketiga, evaluasi tiap minggu. Cek singkat aja, lihat apakah masih sesuai rencana, dan kalau melenceng, ya tinggal diperbaiki. Banyak banget nih yang salah kaprah ngira kalau ngatur uang itu artinya harus hidup pelit dan serba dibatasin. Padahal pandangan itu sama sekali keliru. Karena pada akhirnya, seperti yang digambarkan dengan sangat baik di sini, ngatur uang itu bukan soal jadi kikir atau pelit. Ini adalah soal mengambil kembali kendali atas hidup kita, ngasih tujuan ke setiap rupiah yang kita punya, dan secara sadar membangun masa depan yang benar-benar kita inginkan.